Oke, video keempat. Sudah 4 Cana, tapi kalau 10, nah baru rada cantik. Kalau sekarang masih abal-abal. Oke, sekarang saya lanjut ke video keempat saya. Opening dulu. Selamat datang kembali di kanal saya, Diksi Channel. Anjir. Kanal yang isinya opini-opini orang lalu saya utarakan dengan sedikit bahasan. Sebelum gas, oke, kita bantu coba kanal ini dengan agak dikit suka, agak dikit komen, dan agak dikit subscribe. Jika influencer udah kayak influencer. Oke, opini yang akan dibahas kali ini adalah opini yang ditulis oleh Salfur Rohman, di mana tulisannya dirilis di kolom opini Kompas dengan judul Guru yang Habis Manis. Opini ini dirilis pada pada hari Senin 22 Juli 2024. Judulnya Guru yang Habis Manis. Rada iya rada 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 tajam ini. Kayaknya arahnya kita tahu mau ngeritik kemana nih. Oke, judulnya sangat berani menurut saya dan relevan dengan masa-masa pergolakan yang ngegolak hari-hari ini, khususnya adalah ketika berita mencuat guru di cleansing di Jakarta. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke dalamnya. Pembukaan dari opini ini dimulai dengan informasi yang sempat banyak diberitakan juga beberapa hari yang lalu. Mungkin kita juga pernah mendengarnya, sering mendengarnya mungkin diulang-ulang. Yaitu ketika Pemprov DKI atau daerah khusus Jakarta memberhentikan 107 guru honorer di tingkat SD sampai SMA. Masalahnya, pemberhentian yang dilakukan pada tahun ajaran baru alias awal tahun ajaran 2024-2025 itu yang menjadi masalahnya. Ini bisa jadi masalah yang lebih besar lagi kalau seandainya masalah pemberhentian ini ujug-ujug dan ternyata ujug-ujug. Tapi coba kita lihat berikutnya. Ada klarifikasi dari Dinas Pendidikan Jakarta. Katanya, pengangkatan guru honorer tidak memiliki dasar seleksi yang jelas. Lagi pula, sejak 2017, pihak pemerintah sudah mengumumkan agar tidak lagi merekrut guru honorer. Tetapi, Kepala Satuan Pendidikan tetap nekat. Ya sekolah, atau kepala sekolah, dan HRD-nya sekolah gitu ya. Dampaknya, kena pembersihan. Jelas, hal ini menimbulkan kritik, terutama kritiknya yang paling kenceng datang dari guru honorer yang kena pembersihan dalam tanda kutip. Hal yang menarik adalah 70% dari guru honorer yang dibersihkan ini dari 107 orang ternyata sudah mendapatkan NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Yaitu syarat honorer adalah bukan ASN, tercantum di Dapodik, punya NUPTK, dan tidak ada tunjangan guru. Haknya adalah diakui kerjanya volunteering, tapi tanggung jawabnya masa depan. Anjay. Nah, itulah. Jadi, sudah punya NUPTK di-kick. Poin utama masalahnya, sebanyak 107 guru honorer di Jakarta ini melapor diputus kontraknya secara sepihak lewat sistem yang dikenal sebagai cleansing atau pembersihan kayak sampah. Cleansing. Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Imam Zanatul Hairi, mengatakan para guru honorer kaget tiba-tiba dipecat. Ada juga pesan WA dari kepala sekolah kalau tidak bisa lagi mengajar. Penulis opini ini lalu bertanya-tanya, benarkah terjadi maladministrasi dalam pengelolaan guru honorer kita? Sekarang kita masuk. Sekarang coba kita bayangkan, kita kerja honorer dengan hak diskonan dan digantikan dengan hak data dan pengakuan, yaitu Dapodik dan NUPTK. Ini berkah bagi seorang guru honorer ya, dapat Dapodik, NUPTK, ikut PPG, udahlah. Lalu sekolah membutuhkan ya, buka oprek, ternyata kita lebih butuh juga karena buat makan, dan banyak juga guru honor di luar sana yang butuh kerja juga untuk ngajar. Kemudian sekolah bisa meng-kick kita kapan saja kalau kinerja buruk atau habis kontrak, dan selama ini jasa ini diabaikan begitu saja. Tapi tetap laku karena semua orang butuh. Ketika semua orang butuh, khususnya lulusan guru, maka nilainya akan turun dan mau tidak mau harus mau. Ya tidak ada pilihan.
kerja honorer dengan gaji ala kadarnya atau tidak dapat uang sama sekali. Oke, sekarang itu sedikit masuk ke bagian 2. Sekarang masuk ke bagian 3. Bagian ketiga, subjudulnya adalah kasta profesionalitas guru. Wah, ya kastana. Jelas ya, guru honorer tuh kasta paling bontot gitu ya. Subjudul yang langsung membuat kita traveling, kasta. Berarti menandakan ada status sosial guru honorer gitu ya. Guru paling atas guru apa ya? Guru ASN atau guru penggerak nih. Dalam pengelolaan guru di lingkungan Kemendikbuddikti ada 3 status kepegawaian. Ada ASN, P3K, dan honorer. Nah, honorer ya. Karena tema subjudulnya kasta, arah yang disinggung pertama adalah honorariumnya pasti. Udah pasti kasta, udah pasti punya sisi ekonomi yang berbeda. Yang paling menyedihkannya adalah, betul, honorer. Kecuali Anda honorer di swasta elit yang anaknya datang pakai mobil, makannya pesen GoFood atau catering, bukan makan siang gratis, gak boleh kepanasan, apalagi kena cubit, yang lingua francanya bahasa Inggris, dan jajan anaknya bulanan lebih besar dari gaji Anda. Nah itu, kalau Anda honorer di sekolah seperti itu, ya itu berkah. Tapi kalau honorer di sekolah yang terbatas secara pendanaan, nah itu wassalam. Oke, kata beliau ada 3 jenis guru yang tersendat di fase ini untuk menjadi ASN ya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menghendaki agar honorer bisa naik derajat juga abdi negara. Masalahnya soal administrasi kerap mengganjal, misalnya usia honorer yang sudah lanjut, kesesuaian ijazah, linearitas, hingga ketersediaan informasi. Fase kedua, jalan menjadi pegawai kontrak P3K. Ini fase yang menghambat kesejahteraan guru ya. Kita ketahui bahwa P3K adalah solusi ketimpangan hak dan kewajiban guru, khususnya honorer. Disebutkan juga dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi berlakunya PP ini tidak serta-merta menghilangkan guru honorer, karena kebutuhan. Payung hukumnya Permendikbud nomor 26 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, yang mana mengizinkan memberi gaji ke guru honorer. Gaji dari mana? Sisa kas mungkin, atau sisa cadangan uang yang tentu saja tadi saya bilang kalau bukan di swasta elit, mungkin gaji di atas 1 juta itu berkah. Ketiga yang menjadi masalah penghambat kesejahteraan guru honorer adalah variabel pengangkatannya mencakup standar kompetensi. Masalahnya ini tidak selalu terpenuhi oleh guru honorer. Tes misalnya mencakup kecakapan profesi dan kompetensi. Enaknya guru yang sedang kuliah mungkin lulus lebih mudah karena otaknya masih encer, masih ingat materi matkulnya. Guru lama atau senior, namun di saat yang sama guru senior honorer punya pengalaman. Nah, jadi itu jadi masalah 3 penghambat bagaimana guru honorer itu bisa naik kasta menjadi guru ASN atau mungkin guru penggerak ya. Oke, sekarang ke bagian 4. Akhirnya kita sampai di sesi subjudul sepah dibuang. Beliau membuka bagian ini dengan pertanyaan menohok, yaitu, karena itu tidakkah berlebihan jika kasus ini lebih berbau uang ketimbang pengelolaan kualitas? Beliau menilai dalam aspek pengembangan SDM guru, berbagai mekanisme peningkatan kualitas sudah sering, bahkan terkesan tumpang tindih. Contohnya, beliau mencontohkan, misalnya UKG, uji kompetensi guru, ada PPG, pendidikan profesi guru, guru penggerak, mover, program pendamping lainnya, dan lainnya. Secara menohok, penulis mengatakan bahwa pembersihan SDM honorer merupakan langkah yang dilakukan pada guru yang telah dianggap menjadi sampah dalam produk hukum di Indonesia. Berat ini berat. Efek negatif dari pemberhentian ini adalah satuan pendidikan akan kekurangan guru. Otomatis guru internal bakal kena beban kerja. Seru kan beban kerja? Mengampu banyak kelas biar kesannya kayak buruh yang seharian kerja. Kan kita buruh bidang pendidikan. Kedua, sekolah masih butuh guru honorer dengan keahlian khusus. Ketiga, kontraproduktif dengan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekarang di Indonesia ada 1,3 juta guru honorer. Mantap kan? Semuanya sudah berjasa dengan lapang dada untuk bekerja, mengabdi untuk jadi volunteer guru. Dan akan terus bertambah karena masih banyak juga universitas yang membuka program pendidikan guru atau program pendidikan.
Sehingga tentu saja akan bertambah lagi, bukan lagi 1,3 juta mungkin, tapi akan bertambah terus. Dan masalahnya, sekolahnya itu-itu saja, mungkin satu orang bisa rebutan untuk bisa masuk ke sekolah tertentu, dan mungkin yang paling banyak diperebutkan adalah swasta elit yang harga SPP-nya mungkin seharga dengan cicilan motor atau mobil gitu ya. Dan itu mungkin berkah tersendiri bagi guru honorer. Tapi yang paling berkah adalah jangan pernah jadi guru di awal, tapi PPG dulu di awal. Karena dengan ikut PPG akhirnya bisa mendapatkan tiket emas untuk bisa naik pangkat dalam kesejahteraan, diangkat P3K atau diarahkan menjadi eh, di penempatan khusus. Tapi kan berkat tersendiri bagi menjadi P3K itu ya, penyelamatan bagi guru honorer yang statusnya tidak tetap, ya begitulah. Jadi eh, dengan pembersihan ini agak agak cukup sedih juga ya disebut pembersihan ya. Benar, penulis ini menggambarkan apa, tulisan ini dengan habis manis sepah dibuang. Tapi sebelum dibuang dilepeh dulu, sudah dilepeh dulu, dimut-mut dulu sampai tersisa sari-sarinya, sampai tersisa urat-urat buahnya, terus dibuang gitu. Begitu. Jadi tulisan ini memang sangat relevan untuk keadaan guru-guru hari ini, dan semoga saja dengan adanya masalah ini semua guru bisa jadi bersatu untuk minimal menyentil pemerintah, karena saya rasa guru-guru Indonesia itu terlalu begitu sabarnya. Sudah saya yakin udah pahalanya sudah cukup gede. Yang perlu dilakukan adalah sedikit menyentil, tenang, pahalanya tidak akan berkurang, tapi membuat orang sadar pahalanya meningkat lagi. Jadi itu mungkin yang bisa ditarik dari opini ini. Memang singkat tapi begitu mendalam. Gitu ya. Bagi guru honorer, semangat di seluruh Indonesia. Jangan lupa PPG. Kalau udah jadi guru dalam jabatan susah, Anda eh, harus kesana kesini mencari kepastian dapodik lah, NOPTK lah. Jangan sampai kamu udah bertahun-tahun sekolah di sana, ngajar di sana, belum didaftarkan juga dapodik, NOPTK, udah di-kick, jadi kan kasihan ya. Jadi sangat disayangkan. Jadi oke guys, selamat